Pemirsa, beberapa jam ke depan kita akan meninggalkan tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Lazimnya malam pergantian tahun diisi oleh hingar-bingar, suara trompet saling bersahutan, cahaya kembang api melesat ke udara, atau pertunjukan-pertunjukan musik yang menggelegar. Pandemi COVID-19 merubah segalanya. Malam pergantian tahun dari 2020 ke 2021 dipastikan akan berbeda dengan malam pergantian tahun pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah sudah mewanti-wanti agar masyarakat tak merayakan malam tahun baru di jalanan. Dilarang ada kerumunan, jika kedapatan ada yang membandel, maka bersiap-siaplah untuk dibubarkan secara paksa. Nah, bagaimana suasana malam pergantian tahun di masa pandemi di Purwakarta dan Subang? Reporter kami tengah berada di lapangan untuk melaporkan secara langsung kepada Anda. Ada rekan saya Dadi Suryadi di Purwakarta, Sandi di kawasan Pantura, dan Ahya di sekitar Subang Kota. Terlebih dulu saya kepada Sandi, maksud kami Dadi. Halo Dadi, selamat malam. Halo Dadi, selamat malam. Ya, selamat malam Ganjar. Ya, Dadi, bagaimana situasi terkini di Kota Purwakarta pada malam pergantian tahun? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Mirsa Sampurasun. Saat ini saya sedang berada di pertigaan PLN, tepatnya di objek wisata Situ Bulet, Purwakarta. Dapat saya laporkan malam pergantian tahun untuk yang sekarang berbeda dengan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada malam pergantian tahun sekarang tanpa terlihat sepi. Hal itu menyusul adanya surat edaran dari Bupati Purwakarta nomor 003.1/3173 Dispora Parbud tentang larangan perayaan Pesta Pergantian Tahun Baru 2021 yang ditandatangani Bupati Purwakarta pada Kamis 17 Desember 2020. Bersama saya saat ini sudah bergabung perwira pengendali pertigaan PLN Purwakarta. Beliau adalah Bapak Ibda Dadang. Selamat malam Pak Dadang. Selamat malam Pak. Pak, bagaimana rekayasa arus lalu lintas di malam tahun baru ini? Sementara di Purwakarta, khususnya di pertigaan PLN Purwakarta, diadakan rekayasa arus lalu lintas, yang mana tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Jadi kita disekat di beberapa titik yang dari arah Bandung Jakarta tetap menjalur alternatif ke Comro, sedangkan yang harus kota kita untuk dialihkan ke jalur yang Comro. Untuk sementara kita bergabung dengan polisi, TNI, Dishub, dan Satpol PP mengadakan penutupan arus lalu lintas. Yang pertama, penyekatan di depan pintu gerbang PLN Purwakarta, yaitu sambil menghimbau kepada warga masyarakat agar menggunakan prokes kesehatan bila mana melalui ke Purwakarta. Demikian saya sampaikan ke pendengar. Halo, ya. Ya, Halo Ganjar. Dadi, lalu apakah ada penutupan jalan dan jalan mana saja yang ditutup? Boleh dijelaskan secara lebih detail lagi? Terima kasih Ganjar. Untuk para pengguna jalan dari pertigaan Pasar Rebo yang menuju ke pusat kota Purwakarta, saat ini di depan pertigaan PLN ditutup. Begitu juga dari arah Sadang yang mau menuju ke pusat kota Purwakarta, sama di Jalan Baru ditutup juga. Demikian Ganjar. Ya, jadi penutupan arus lalu lintas di jalan tersebut sampai kapan? Baik Ganjar, terima kasih. Saya langsung akan menuju ke Pak Ibda Dadang, Ganjar. Pak, penutupan jalan sendiri akan berlangsung sampai kapan Pak? Berlangsung nanti penutupan sampai pukul 24.00 sesuai perintah. Nanti bila mana situasi sudah sepi akan dibuka kembali
dinormalkan kembali seperti biasanya, Pak. Ya, demikian Ganjar. Ya. Dari unsur mana saja yang terlibat untuk melakukan pengamanan pada malam ini? Ya, yang terlibat untuk pengamanan pada malam tahun baru saat ini, beliau dari Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Purwakarta. Demikian, Ganjar. Baik. Sepanjang pantauan Anda, apakah masih ditemukan masyarakat yang membandel dengan adanya mengadakan kerumunan? Terima kasih, Ganjar. Sampai saat ini, pantauan kami di lapangan tidak terlihat adanya, kalau khusus di Jalan Kakak Singawinata, tempat saat ini saya berdiri, tidak ditemukan adanya kerumunan-kerumunan masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun. Demikian, Ganjar. Baik. Apakah ada perbedaan antara malam tahun baru sebelumnya dengan tahun baru sekarang? Ya. Malam pergantian tahun baru di 2020 ke 2021 jelas terlihat sangat sekali perbedaannya. Khususnya di objek wisata Situ Bulet di mana tempat saya sekarang melaporkan. Di mana tempat saya sekarang melaporkan bahwa saat ini Situ Bulet tidak menggelar pertunjukan air mancur Sri Baduga seperti pada pergantian tahun sebelumnya, Ganjar. Begitupun dengan lalu lalang para warga di merayakan, tampak jalan pun terlihat kosong. Demikian, Ganjar. Baik, Dadi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Kami pun telah tersambung dengan Ahya Nurdin di Subang. Halo Ahya, selamat malam. Ya, selamat malam. Halo Ahya, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ahya, bagaimana kondisi terkini di Kota Subang? Apakah di sekitar Wisma Karya tetap ramai atau sepi? Sejauh ini berdasarkan hasil pantauan kami di lokasi, tepatnya di Wisma Karya, seperti yang terlihat di belakang saya ini, pantauan lalu lintas masih terpantau bisa dibilang sepi. Ini sejauh ini kita belum mengetahui karena yang menunjukkan baru pukul 21 lebih. Untuk lebih jelasnya terkait rekayasa lalu lintas yang di Kabupaten Subang sendiri dalam perayaan Tahun Baru ini, kita sudah bersama Pak Kanit Dikyasa, Bapak Ika Saron. Baik Pak, untuk kelancaran malam perayaan Tahun Baru ini, apa aja yang dilakukan oleh pihak Dikyasa Satlantas Polres Subang? Pertama-tama jauh-jauh hari kita menyiapkan rambu-rambu dan rekayasa lalu lintas khususnya untuk dalam tahun baru ini. Intinya kita upayakan kendaraan itu terus berputar, tidak ada kesempatan untuk berkerumun. Karena apa? Kita tahu kalau udah boleh berkerumun atau berkumpul, nanti penyebaran COVID lebih meluas. Kalau untuk jalan sendiri Pak, adakah ada yang ditutup atau gimana Pak? Kalau ditutup, seperti dari alun Subang kita tutup ya. Alun Subang kita tutup baik dari Pablo maupun Abu Tatu. Kita tutup itu total itu. Kita tutup. Tidak boleh kendaraan masuk. Kalau ada demo. Selain itu ada jalan lain nggak yang ditutup? Jalan lain tidak ada tutup, cuma dialihkan. Dialihkan artinya gini. Seperti dari Cinta itu ke arah kita menuju Jogja itu kita alihkan ke dari Penjahitan Cinta. Untuk penutupan arus atau rekayasa lalu lintas sampai jam berapa Pak? Sampai jam 24 lebih atau menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, tidak mulai ada aktivitas masyarakat. Sejauh ini pantauan dari pihak kepolisian? Alhamdulillah sampai jam segini ya, dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, jam segini hari ini sudah mulai ramai. Alhamdulillah sekarang mulai ada kondusif nih. Mudah-mudahan sampai jam 24.00 suasananya demikian terus. Untuk patroli sendiri Pak? Kita tahu sendiri beliau ikut para musika ya, Forkopimda terus melakukan patroli dan juga untuk dengan himbauan Bapak Kapolres atau Kapolri. Nanti kalau ada improvement ada tim, tadi lihat ada tim pendalaman kita Raid Mas ya, kalau patroli waro-waro jangan berkerumun atau melakukan peneguran, akan jangan tidak berkerumun.
Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Halo Ahya. Iya. Ya, Ahya, pihak mana saja yang dilibatkan untuk melakukan pengamanan malam tahun baru di Kota Subang? Berdasarkan pantauan kami dari tadi siang sejak apel pengamanan itu melibatkan semua unsur, baik dari TNI Polri maupun dari unsur Satpol PP maupun pihak damkar, bahkan Satgas Penanganan COVID-19 juga dilibatkan dalam pengamanan malam hari ini. Ya, baik. Dari sudut pandang masyarakat, malam tahun baru sekarang itu seperti apa, terutama bagi para pedagang? Ya, berdasarkan pantauan tadi kami sempat mewawancari beberapa pedagang maupun pengendara motor yang lewat. Alhamdulillah ternyata masyarakat di Kabupaten Subang mengikuti anjuran dari pemerintah untuk berdiam diri di rumah, tidak merayakan tahun baru. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa pihak kepolisian akan terus melakukan patroli dan membubarkan setiap kerumunan di titik-titik tertentu. Untuk sejauh ini yang seperti yang kami pantau dari alun-alun Subang, semuanya ditutup akses tersebut, sehingga tak ada satu orang pun bisa berkerumun di alun-alun Kabupaten Subang tersebut. Ya. Lalu ketika ada kerumunan yang tidak terduga nih, bagaimana respon aparat? Apakah akan dibubarkan atau diberi peringatan? Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kanit Yasa bahwa segala bentuk kerumunan akan dibubarkan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, khususnya jangan sampai timbul kluster-kluster baru khususnya di malam tahun baru. Ya. Ahya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Kami pun telah terhubung dengan Sandi Zainuddin di Subang, di Jalan Pantura. Halo Sandi, selamat malam. Halo Sandi, selamat malam. Ya, selamat malam. Pemirsa, saya Sandi Zainuddin. Saat ini saya sedang berada di bawah jembatan flyover, Ya. Kecamatan Pemalang, Sandi, Kabupaten Subang. Ya, siap. Sandi, bagaimana arus lalu lintas terkini di Jalan Pantura? Arus lalu lintas di Jalan Raya Pantura jembatan flyover normal, dan sementara didominasi oleh kendaraan roda 2. Demikian beda. Ya. Kendaraan yang melintas jalur Pantura apakah didominasi oleh truk atau mobil biasa? Berdasarkan pantauan, kendaraan yang melintas di bawah jembatan flyover ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Ya. Halo? Selain itu, Selain kendaraan roda 2, ada juga kendaraan pribadi yang melintas ke lokasi ini. Sementara petugas gabungan jumlahnya mencapai 130 personil saat ini tengah disiagakan di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan kerumunan massa. Nah, di lokasi pertigaan Jalan Pamanukan, kendaraan roda 2 cukup mendominasi. Sementara pantauan di lapangan, warga yang hendak merayakan pergantian tahun masih tergolong normal. Warga lalu lalang mereka tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mengenakan masker. Ingin tahu lebih jelasnya, saya akan berbincang-bincang dengan Kapolsek Pamanukan, Kompol Dadang Cahyadiawan Sarjana Hukum, yang tengah siaga di lokasi. Izin Komandan, selamat malam. Baik, selamat malam dari Cipta TV. Bagaimana kondisi arus lalu lintas, Kak? Baik, perlu kami sampaikan, jadi pada malam hari ini Siap. untuk arus lalu lintas sampai saat ini cukup ramai lancar dan didominasi roda 2. setelah Pak Namun Sandi, demikian Pak situasi saat ini baik arah lalu lintas dari arah Jakarta maupun Cirebon cukup lancar. Demikian juga sebaliknya. Ada berapa personil disiagakan untuk amankan pergantian tahun? Ya, untuk pengamanan pergantian tahun ini kita siapkan 130 personel. Terdiri dari rekan-rekan dari TNI, kemudian dari Disub, Pol PP, ormas lain, kemudian juga dari kesehatan dan dari Linmas. Dan sementara ini kami bergabung dengan 130 orang dan kami tetap bersama-sama dengan Muspika Kecamatan Pamanukan. Apakah pergantian tahun ini ada perbedaan dengan tahun sebelumnya? Oh ya, tentunya. Mungkin kalau tahun yang sudah berlalu, saat itu dulu tidak ada namanya COVID. Nah, dan saat ini sekarang lagi COVID, makanya kami selalu menghimbau yang melakukan kegiatan-kegiatan, baik melakukan kegiatan operasi justisi
kemudian mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, ya tidak berkelompok dan berkerumun. Jadi tetap di rumah untuk menggantikan perayaan tahun ini. Baik. Nah, itulah penjelasan sementara kondisi jalur Pantura Pamanukan di dalam pergantian tahun. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, Sandi, adakah pemeriksaan bagi pengendara di jalur Pantura? Betul sekali ada. Setiap pengendara yang melintas di daerah ini selalu diperiksa oleh aparat gabungan. Mereka yang tidak mengenakan masker itu diberikan sanksi sosial. Demikian, Ganjar. Baik. Dari pantauan Anda, apakah perbedaan yang terlihat pada malam tahun baru sebelumnya di tahun baru sekarang? Perbedaan yang paling mencolok? Perbedaan yang paling mencolok biasanya di bawah flyover Kecamatan Pamanukan ini berdasarkan tahun lalu biasanya ramai oleh para pengunjung atau para warga yang merayakan tahun baru. Namun tahun ini jembatan ini sepi, demikian Ganjar. Ya, kami juga masih terhubung dengan Dadi Suryadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta. Halo Dadi, selamat malam. Ya, selamat malam Ganjar. Dadi, bagaimana situasi di tempat Anda berada? Ya, terima kasih Ganjar. Selamat malam pemirsa Sampurasun. Saat ini saya sedang berada di pusat kota Purwakarta, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Purwakarta. Dapat saya laporkan, malam ini suasana di pusat kota Purwakarta sangat berbeda sekali dengan di malam-malam pergantian tahun sebelumnya. Tampak jalanan sepi, hanya sejumlah aparat keamanan yang saat ini sedang berjaga, baik itu dari TNI, Polri, Disub, dan Satpol PP Purwakarta. Demikian Ganjar. Ya, siap. Ya, Dadi. Ya, Dadi. Dari pantauan Anda, apakah kafe atau tempat makan masih beroperasi secara delivery online kayak gitu atau ditutup? Ya, terima kasih Ganjar. Hasil pantauan saya malam ini, semua pertokoan di pusat kota Purwakarta di Jalan Jenderal Sudirman saat ini tampak sudah tutup. Tak satu pun toko ya ini. Demikian Ganjar. Ya, tadi. Dari unsur mana saja yang berjaga di sana? Ya, yang melakukan penjagaan di malam tahun baru sekarang yang berada di pusat kota Purwakarta saat ini mereka adalah dari bapak aparat keamanan dari TNI Polri, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan Purwakarta. Dapat saya laporkan juga Ganjar, sepinya malam pergantian tahun di pusat kota Purwakarta ini menyusul adanya surat edaran Bupati Purwakarta nomor 003-3773 Dispora tentang larangan perayaan pesta pergantian tahun baru 2021. Demikian Ganjar. Ya. Jadi, jika ada masyarakat yang masih membandel dengan tetap mengadakan kerumunan, sanksi sosial terberat apa yang akan diberikan petugas? Sejauh ini belum tampak tidak ada sama sekali warga yang berkeluyuran khususnya di pusat kota Purwakarta saat ini. Demikian Ganjar. Ya. Sama sekali tidak ada warga yang keluyuran atau hanya beberapa warga saja? Hanya dua orang saja yang melintas, kemudian mereka pun diarahkan ke Jalan Ipik Gandamana. Ya. Baik, di sekitar Anda masih ada masyarakat atau benar-benar sepi? Saat ini di pusat kota Purwakarta, tepatnya di depan Balai Madukara, sejumlah hanya tampak terlihat para aparat keamanan, tidak ada warga yang lalu lalang untuk merayakan malam pergantian tahun. Demikian Ganjar. Ya. Jadi selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih Ganjar. Selamat malam pemirsa. Pemirsa, Warta tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Ganjar Hardian beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan jangan lupa selalu gunakan masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.